Kali ini, gue bakal ceritain lanjutan komik God of Martial Art. Ini adalah pembahasan novel pada chapter 298 sampai 300. Video ini adalah spoiler dari lanjutan komiknya. Jadi yang bisa bertahan dengan rasa penasarannya, ya jangan tonton video ini. Nanti Anda bisa keterusan. Oh ya, sebelumnya gue mau minta dukungan dari kalian semua untuk subscribe channel ini, biar gue makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Eits, satu lagi sebelum lanjut. Demi keberlangsungan channel ini, gue berharap kalian semua bisa memberikan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Dan kalian juga bisa request judul yang mau dibahas, agar kalian nyaman saat menonton videonya. Lanjut. Ketika Yun Qi melihat Lin Feng mengalahkan Wu Gang dengan mudah, ia kagum dengan kekuatan Lin Feng. Wu Gang yang kesakitan kemudian berkata, "Siapa kau?" Pada saat itu, Yun Qi berkata dengan pelan, "Apakah kau Lin Feng?" Lin Feng yang mendengar itu menatap Yun Qi, lalu dia tersenyum dan sedikit mengangguk pada Yun Qi. Ketika Yun Qi melihat Lin Feng tersenyum, detak jantungnya menjadi sangat cepat dan wajahnya memerah. Lanjut. Yun Qi kemudian berkata, "Dia mengangguk, dia benar-benar Lin Feng." Wu Gang yang melihat itu tercengang, lalu dia berkata dengan ketakutan, "Lin Feng, ada kesalahpahaman." Lin Feng yang mendengar itu tersenyum dan berkata, "Kesalahpahaman?" Lalu dia berkata lagi, "Badao, apakah ada kesalahpahaman?" Badao lalu berkata, "Dia dan para gadis itu dari sekte Luoxia. Mo Changlan telah membunuh 2 gadis lainnya. Karena dia tidak bisa mengalahkan Mo Changlan, dia menggunakanku sebagai kambing hitam. Selain itu, dari kata-katanya sebelumnya, jelas bahwa dia pasti berencana memperkosa dan membunuh gadis yang tersisa. Kemudian menuduhku melakukannya. Dia tahu segalanya sejak awal, tidak ada kesalahpahaman." Mendengar kata-kata Badao, Wu Gang kemudian berkata, "Ini benar-benar kesalahpahaman. Aku tidak tahu bahwa kau adalah teman Lin Feng." Lalu Lin Feng berkata, "Apa kau tidak berpikir sungguh memalukan menggunakan orang lain sebagai kambing hitam? Sekarang aku merasa ingin membunuhmu." Lin Feng kemudian mulai berjalan ke arah Wu Gang. Wu Gang yang melihat Lin Feng berjalan ke arahnya mulai berjalan mundur. Lalu dia berkata, "Lin Feng, kau dapat memberiku beberapa syarat untuk hidup. Selain itu, saudari perempuanku Yun Qi murni dan cantik. Jika kau menyukainya, kau bisa bermain dengannya. Bagaimana menurutmu?" Mendengar itu, Lin Feng berkata lagi, "Kau sangat tidak tahu malu." Lalu, siluet Lin Feng berkedip ke arah Wu Gang. Namun pada saat itu, Wu Gang mengeluarkan ki beracun yang membuat Lin Feng berhenti. Lalu Wu Gang juga menangkap Yun Qi. Setelah itu dia berkata, "Lin Feng, lihat saudari sesama muridku. Dia sangat cantik dan murni. Selain itu, dia juga menyukaimu. Bukankah akan sia-sia jika dia mati?" Pada saat itu, Wu Gang telah menempelkan sebuah pisau di pipi Yun Qi. Yun Qi yang telah tertangkap merasa sangat putus asa. Lalu dia menatap Lin Feng dengan mata memohon. Pada saat itu, Lin Feng menatap Wu Gang dan dia berkata, "Betapa tidak tahu malu." Ketika Lin Feng melihat Yun Qi, Lin Feng merasa dia tidak bisa meninggalkan Yun Qi dan dia harus melakukan sesuatu, meskipun dia bahkan tidak mengenalnya. Jadi si Lin Feng tuh suka sama si Yun Qi. Nah, jiwa playboynya dia tuh bangkit dan beronta-ronta. Oke, lanjut. Pada saat yang sama, di kejauhan beberapa siluet bergerak menuju gubuk. Wu Gang yang melihat kelompok itu tampak senang. Lalu dia menyeret Yun Qi mundur dan dia berteriak dengan keras, "Para penatua telah tiba di waktu yang tepat. Seseorang ingin membunuh kami para murid Luoxia Sekte." Dalam sekejap, orang-orang itu telah tiba dan saat mereka melihat 2 mayat di tanah, seseorang berkata, "Wu Gang, apa yang terjadi?" Wu Gang kemudian menjawab, "Penatua, Lin Feng adalah penjahat dan dia menyerangku. Dia juga membunuh beberapa murid kita dan berencana memperkosa Yun Qi. Untungnya aku mempertaruhkan hidupku untuk melindunginya. Kami beruntung Anda datang di saat yang tepat." Mendengar itu, Yun Qi juga berkata, "Penatua, Wu Gang tidak tahu malu. Orang yang membunuh kedua sesama muridku adalah orang lain. Selain itu, orang yang ingin memperkosaku adalah Wu Gang. Dia telah mengancam Lin Feng dengan meletakkan belati di pipiku. Itulah sebabnya Lin Feng tidak membunuh Wu Gang." Dengan cepat Wu Gang lalu menjawab, "Saudari,
Aku mengancam Lin Feng dengan menyanderamu. Memangnya apa hubunganmu dengan Lin Feng? Aku tahu bahwa kata-kata Lin Feng membuatmu bingung. Tetapi di depan para tetua, kau tidak perlu berbohong. Penatua itu kemudian berkata, Yunci, berhentilah menyebabkan masalah. Mendengar itu, lalu Yunci berkata lagi, kau juga tidak percaya padaku? Itu kebenaran. Wugang benar-benar melakukan semua ini. Saat mendengar pembelaan Yunci, penatua itu berteriak, baiklah, tutup mulutmu sekarang. Penatua itu sebenarnya telah mengetahui apa yang terjadi. Tetapi dia menutup matanya terhadap kebenaran, karena Wugang lebih penting untuk sekte daripada Yunci. Setelah itu, sesepuh yang lain berkata kepada Lin Feng, Lin Feng, kau telah berani membunuh anggota Luoxia sekte. Dan segera setelah dia berbicara, anggota Luoxia sekte bergerak mengelilingi Lin Feng. Saat melihat Lin Feng dikelilingi, Yunci kemudian berteriak, Penatua, kalian semua harus segera berhenti. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Lin Feng. Bagaimana bisa kalian semua bersikap tidak adil? Setelah itu, sang penatua memukul Yunci hingga terjatuh. Lalu dia berkata, diam. Yunci sangat kecewa pada sektenya. Dia sudah mengabdikan hidupnya untuk sekte. Hatinya terasa sangat sakit, lalu dia menangis. Pada saat itu, Wugang berkata, saudari, karena orang asing sekarang kau menderita. Secara mengejutkan, kau berani mempermalukan seorang penatua di depan semua orang. Lalu Wugang menatap Lin Feng dan berkata lagi, Penatua, Lin Feng adalah musuh yang tidak tahu malu. Dia tidak hanya telah menyerangku dengan tiba-tiba, tetapi dia juga membunuh 2 murid kita dan menipu Yunci. Dia adalah binatang yang tidak berharga dan menjijikan. Dia harus mati. Mendengar itu, salah seorang sesepuh lainnya berkata, benar, orang yang menjijikan itu harus mati. Kita harus membalas dendam murid-murid kita. Lalu, semua orang dari Luoxia sekte berkata, bunuh dia, kita pasti akan membunuh Lin Feng. Orang-orang itu sangat percaya diri dengan kekuatan mereka. Di antara sesepuh dari Luoxia sekte, 3 dari mereka berada di lapisan Xuan Qi pertama, 2 di lapisan Xuan Qi kedua, dan 1 orang di lapisan Xuan Qi ketiga. Pada saat itu, cahaya ungu melesat tinggi ke langit dan membuat Lin Feng terlihat seperti prajurit ganas. Melihat itu, seorang anggota Luoxia sekte berkata, apa dia ingin bertarung? Dia adalah kultivator lapisan Lin Qi. Bahkan jika dia menggunakan peralatan eksternal untuk meningkatkan kemampuannya, bagaimana mungkin dia bisa melawan para penatua kita? Yang lain juga berkata, ya, dia ingin mati. Lalu dengan cepat, para kultivator lapisan Lin Qi dari Luoxia sekte mundur dan hanya menyisakan orang-orang dari lapisan Xuan Qi yang mengelilingi Lin Feng. Melihat semua itu, Yunci lalu berkata, kau masih ingin membunuhnya? Apakah itu berarti kau tidak percaya padaku? Tetua, aku bersumpah bahwa kedua rekan muridku dibunuh oleh seseorang yang kami jumpai di gubuk. Dia juga ingin membunuhku, tetapi pada saat itu, seseorang yang ternyata adalah Bing Heteng muncul. Dan kemudian pria jahat itu dan Bing Heteng pergi. Wugang tahu apa yang terjadi, tetapi dia tidak mau kehilangan muka. Dia ingin mencari kambing hitam dan berencana memperkosa dan membunuhku, lalu menyalahkan teman Lin Feng. Untungnya saat itu Lin Feng muncul, tetapi Wugang tanpa tahu malu menangkapku dan menjadikanku sandera untuk mengancam Lin Feng untuk tidak membunuhnya. Setelah itu kalian semua tiba. Aku lebih suka mati daripada hidup dalam kebohongan. Pada saat itu, semua orang dari Luoxia sekte berkata, gadis kecil yang naif, sungguh bodoh. Lalu, penatua itu berkata lagi, pergilah. Jika kau mencoba untuk mencegah kami membalas dendam, kami akan menguburmu juga di sini bersama mereka. Yunci yang mendengar itu kehilangan semua harapan dan kepercayaannya terhadap sekte. Saat itu dia berkata, tidak masalah, bunuh aku juga. Tiba-tiba, Qi mematikan muncul dari tubuhnya. Yunci telah bunuh diri dengan membanting Qi yang mematikan ke dadanya. Saat melihat itu, Lin Feng kemudian berkata, itu tidak terlihat baik. Lalu, siluetnya berkedip dan muncul di belakang tubuh Yunci. Yunci yang melihat Lin Feng tersenyum lalu berkata, maafkan aku tidak bisa membelamu. Semua ini terjadi karena aku. Aku tahu itu bukan karena mereka tidak percaya padaku. Aku tidak bisa meyakinkan mereka. Karena itu, kematian adalah satu-satunya solusi. Suara Yunci berangsur-angsur menghilang. Namun pada saat itu dia berkata lagi, Lin Feng, aku telah menjadi seorang gadis, tetapi aku tidak punya siapapun untuk dicintai. Tolong berikan aku ciuman pertamaku. Anggap saja
Ini sebagai keinginan terakhir dari sesama kultivator. Saat itu, Yunji tersenyum dengan malu-malu. Elah, mau mati aja minta cium. Lanjut, pada saat itu Lin Feng berkata, "Baik." Lalu Lin Feng menyeka darah dan mencium bibir Yunji. Wajah Yunji memerah, lalu dia berkata, "Jadi begini rasanya mencium seseorang." Segera setelah itu, perlahan matanya mulai menutup. Saat mengetahui Yunji akan mati, Lin Feng merasa sangat sedih. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam, lalu dia berteriak, "Bunuh, bunuh, bunuh, bunuh." Saat itu Lin Feng telah penuh dengan amarah. Pada saat yang sama, 3 siluet muncul dan bergegas ke arah Lin Feng. Cahaya ungu itu adalah sinyal Lin Feng untuk Tuan Huo, Tuan Bei, dan Meng Qing. Mereka telah tiba sesaat sebelumnya, namun belum menunjukkan diri. Saat orang-orang sekte Luoxia merasakan ki yang menakutkan dari 3 orang itu, hati mereka semua mulai berdebar kencang. Mereka telah melihat 3 orang yang sangat kuat di sisi Lin Feng. Segera setelah itu, Lin Feng kemudian berkata, "Tuan Huo, Tuan Bei, bunuh mereka semua." Mendengar itu, Tuan Huo dan Tuan Bei sedikit mengangguk dan mereka melepaskan ki yang menakutkan. Saat para penatua sekte Luoxia merasakan ki Tuan Bei, mereka lalu berkata, "Lapisan Xuan Qi keempat." Pada saat itu, ekspresi wajah ketakutan muncul di wajah mereka. Mereka lalu berpikir, betapa bodohnya. Mereka ingin membunuh Lin Feng, tapi pada saat ini, mereka lah yang berada dalam bahaya. Pada saat itu, Tuan Huo melihat Yunji dan berkata, "Lin Feng, dia masih memiliki 1 napas tersisa di tubuhnya. Aku akan memberinya pil. Sebuah keajaiban masih bisa terjadi." Mendengar itu, Lin Feng lalu berkata, "Tuan Huo." Saat itu, mata Lin Feng dipenuhi harapan. Tuan Huo kemudian berkata lagi, "Dia tidak akan mati dalam 7 hari ke depan. Namun dia terluka parah. Dia tidak akan hidup melewati 7 hari. Mendengar itu, Lin Feng tercengang dan menjawab, "Apakah tidak ada solusi lain?" "Ada satu," kata Tuan Huo. Tuan Huo kemudian terdiam beberapa saat. Lalu dia berkata lagi, "Tetapi hanya pil yang sangat kuat yang bisa menyelamatkan hidupnya." Mendengar itu, Lin Feng berkata, "Pil?" Segera setelah itu, dia menyerahkan Yunji kepada Meng Qing dan berkata lagi, "Meng Qing, tolong jaga dia." Meng Qing menatap Lin Feng, lalu dia mengangguk. Setelah menyerahkan Yunji, Lin Feng berbalik dan menatap Wu Gang. Lalu Lin Feng melepaskan ki yang mematikan dan berkata, "Jika aku tidak membunuhmu, itu berarti keadilan tidak ada." Pada saat itu, suara Lin Feng dipenuhi niat membunuh. Setelah itu dia berkata lagi, "Tuan Bei, Tuan Huo, bunuh mereka semua. Maaf atas masalah ini." Tuan Bei yang mendengar itu tersenyum lalu berkata, "Sudah lama sejak terakhir aku bertarung. Aku juga masih belum menikmati pertarungan yang baik sejak menembus lapisan Xuan Qi keempat." Dan dalam sekejap, jeritan mengerikan menyebar di udara. Telapak tangan Tuan Bei telah menabrak tubuh salah satu penatua. Dia adalah penatua yang berada di lapisan Xuan Qi pertama, dan dia sudah mati. Pada saat itu, salah seorang penatua yang berada di lapisan Xuan Qi ketiga berkata, "Semuanya bertindak bersama-sama dan kalahkan musuh." Namun, segera setelah dia selesai berbicara, bola api yang menakutkan muncul. Tuan Huo telah menyerangnya. Setelah itu, Tuan Huo kemudian berkata, "Teman lama, aku akan menangani yang satu ini. Kau bunuh yang lainnya. Kita akan melihat berapa banyak waktu yang kau butuhkan untuk membunuh mereka semua." Tuan Huo telah memutuskan untuk bertarung dengan kultivator lapisan Xuan Qi ketiga dari Luoxia Sekte. Mendengar itu, Tuan Bei mengangguk dan berkata, "Baik." Lalu dia mulai bergerak sambil mengeluarkan ki yang menakutkan. Tuan Bei telah bergerak ke arah kultivator lapisan Xuan Qi pertama, dan dalam sekejap, penatua lain dari Sekte Luoxia telah meninggal. Melihat semua itu, hati orang-orang dari Sekte Luoxia dipenuhi penyesalan. Mereka menyesal telah berpihak kepada Wu Gang dan mencoba membunuh Lin Feng. Orang-orang dari Sekte Luoxia mulai mengutuki Wu Gang. Mereka berkata, "Wu Gang bajingan." Pada saat itu, energi ungu mengelilingi tubuh Lin Feng, dan pada saat yang sama, pedang Qi naik ke udara. Murid-murid dari Sekte Luoxia yang melihat itu panik, karena energi ungu Lin Feng telah melilit salah seorang dari mereka, lalu mengangkatnya ke udara, dan energi pedang menembus kepalanya. Dengan sangat cepat, mereka semua melarikan diri sambil berkata, "Lari, lari." Pada saat itu, para penatua sedang dibantai oleh Tuan Bei.
dan para murid sekte Luoxia tidak ada yang bisa mengalahkan Lin Feng. Saat Lin Feng melihat murid-murid sekte Luoxia berlari, dia berkata, "Kalian mau melarikan diri?" Lalu, Lin Feng kemudian mengeluarkan banyak ular ungu. Dan ular ungu itu segera bergerak ke arah murid-murid yang melarikan diri dan melilit tubuh mereka. Kemudian Lin Feng berkata lagi, "Kalian semua akan mati." Lin Feng kemudian naik ke udara dan mengeluarkan pedang Qi yang menakutkan. Dengan sangat cepat, semua murid itu telah dibantai. Wu Gang menatap mayat-mayat yang berjatuhan ke tanah. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng. Dia putus asa dan ketakutan. Wu Gang kemudian berkata, "Jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah." Pada saat itu, semua orang telah mati. Semua penatua lapisan Xuan Qi juga telah mati. Mendengar penyesalan Wu Gang, Lin Feng lalu berkata, "Kau tahu bahwa kau salah? Bukankah kau bilang bahwa aku menyerangmu dengan tiba-tiba? Sekarang, aku akan memberikanmu kesempatan untuk menyerangku." Wu Gang yang sangat ketakutan tidak ingin mencoba bertarung, dan dia segera melarikan diri. Namun, ular ungu menangkapnya dan membawanya kembali. Lin Feng kemudian tersenyum dan berkata, "Kau ingin melarikan diri?" Lin Feng kemudian mengangkat pedangnya dan memotong kedua kaki Wu Gang untuk menghentikannya melarikan diri. Gile, sadis si Lin Feng. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jika kalian suka, tinggalkan jejak, like, dan komennya. Tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan aktifkan loncengnya, karena gue bakal segera upload lanjutan ceritanya. Oke? Semangat ya. Dadah.